Teman-temanku, shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi antar apologet Kristen, yaitu Agatha Opalermo bersama dengan Mikana, di mana di dalam diskusi ini mereka akan mendiskusikan tentang beberapa hal terkait dengan pengajaran, dan dari diskusi ini kita akan melihat bagaimana perbedaan pengajaran, pemahaman, pengertian Agatha maupun Mikana. Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Oke, tapi saya tanya dulu, agamamu apa ya, Wati? KTP saya Islam, Bunda. Oh, Islam? Iya. Oh, jadi kamu Islam? KTP-nya Islam, betul. Iya, KTP-mu Islam. Yang saya tanya, keyakinanmu apa? Keyakinan saya percaya Tuhan Yesus. Oh, udah percaya Tuhan Yesus? Iya, tapi saya Kamu- mau bertanya itu. Boleh Oh, kamu dijelasin? percaya? Iya, ya, kamu percaya Tuhan Yesus itu dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang kekal? Yesus, ini makanya saya mau nanya dulu itu. Iya, kan kamu bilang percaya Tuhan Yesus. Kamu percaya dia adalah Bapa yang mulia, Efesus 1:17? Apakah Yesus itu Bapa? Iya, 2 Korintus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saya cek dulu ya, 2 Korintus berapa? 2 Korintus 1 ayat 3. 2 Korintus 1 ayat 3. Iya. Izin belajar ya, Kak ya. Silakan. 2 Korintus berapa tadi, Kak? 2 Korintus 1 ayat 3. 2 Korintus 1 ayat 3 saya baca dulu ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghibur. Terpujilah Allah dan Bapa. Ini gimana? Terpujilah Allah Bapa. Oke, ya saya tunjukkan ke kamera ya. Boleh. Nih, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Apakah kakak percaya itu? Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita. Berarti Bapaknya Tuhan kita. Hah? Bapaknya ini kan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus, berarti Bapak Tuhan kita itu adalah Bapa kan? Oh, Tuhan Yesus itu punya Bapa lagi? Oh iya, Tapi Coba. Yesus itu Tuhan nggak? Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan seperti Bapa itu Tuhan. Bapa itu Tuhan ya. Berarti Tuhan mau ada berapa? Makanya ini mau belajar, coba tadi mati. Nah, makanya Ya. jangan berdasarkan pemikiran sendiri. Udah jelas di situ, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ya. Dan juga 2 Tesalonika 2 ayat 16 Hmm. ayat 15 sampai 16. Mm-mm. Oh, ini ya, 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu Coba. Ya, Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. hubungannya Dan iya. sama Matius 3. Sebentar. Karena kamu kan mengaku percaya Tuhan Yesus Kristus. Ya toh? Jadi kamu percaya nggak dia Bapa yang kekal, ya Bapa yang baik, Bapa yang sumber segala penghiburan? Kamu bilang kan mana ayatnya dia Bapa? Kan saya tunjukkan dulu ayatnya. 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai 16. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis.
Dan Ia, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Jadi para rasul itu mengajarkan baik secara lisan maupun tertulis, Yeshua HaMasiah itu adalah Tuhan Allah dan Bapa kita. Wow, haleluya. Oke. Lalu bagaimana itu yang Matius 3 pertanyaan saya? Oke, Matius. Dikatakan Yesus dibaptis, terus ada suara terbuka. Iya. Inilah Oke. anak yang kukasihi, yang dibaptis Yesus, tapi disebut anak. Aku masih bingung, Kak. Oke ya, jadi di Matius 3 ayat 13 sampai 17 kita baca dulu ya teman-teman. Alkitab itu nggak perlu kita tafsir, biar firman Tuhan yang menjawab dirinya sendiri ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, suara siapa ini? Ya kan? Suara siapa ini? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kan gitu. Oke. Kakak tahu nggak kenapa Tuhan Yesus disalib? Hubungannya sama ini? Ada hubungannya sama ini. Kakak tahu nggak kenapa Tuhan Yesus disalibkan sama orang Farisi? Menebus dosa. Karena Tuhan, alasannya kenapa Tuhan Yesus disalib sama orang Farisi? Kenapa orang Farisi ngamuk? Kenapa? Dia ngaku anak Allah. Terus apa lagi? Apalagi? Itu sih yang aku tahu. Hanya mengaku hanya anak Allah gitu. Iya, engkaukah Mesias nih kepada Imam Kayafas ya? Engkaukah Mesias anak Allah? Nah, di situ dia anak Allah, bukan Bapak Allah. Iya, berarti Tuhan Yesus itu hanya mengaku hanya anak Allah, maka disalibkan gitu. Iya, kan katanya gitu. Kalau nggak salah ada ayatnya. Dia mengaku dia anak Allah, dan di Lukas juga dikatakan ya sama malaikat kepada Maria, engkau akan mengandung anak Allah gitu. Iya, jadi gimana nih Kak? Dia bapak atau anak ya Kak ya? Ya, jadi kalau Tuhan Yesus itu mengatakan aku bukan bapa, dia nggak akan disalib sama orang Farisi. Nah, di Markus 14. Markus 14 ayat Markus 14 ayat 62. Ayat 62. Ayat 61 sampai 62 sampai 63. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, Iya, sabar cantik. Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum metong. Ya, nah, Tuhan Yesus menjawab, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Kakak tahu nggak yang datang di tengah awan-awan di langit itu menurut iman Yahudi siapa? Berdasarkan firman Tuhan. Oh, nggak tahu ya. Oke, saya tunjukkan firman Tuhan. Karena yang diimani oleh orang Farisi, orang Yahudi, yang datang di tengah awan-awan di langit itu hanya Bapa Sang Pencipta. Keluaran 34. Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, "Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya." Jadi di sini Tuhan yang datang dalam naungan awan, dia berseru juga ya, "Tuhan, Tuhan." Bukan berarti ketika dia berseru Tuhan, Tuhan, ada Tuhan yang lain ya, karena dia Tuhan yang esa.
Di sini kan Musa sudah menyaksikan Tuhan yang turun dalam naungan awan. Makanya orang Yahudi percaya Tuhan yang datang dalam naungan itu adalah Elohim itu sendiri, Hashem itu sendiri, Bapa itu sendiri ya. Dan sudah disaksikan oleh Rasul Petrus, Rasul Yakobus dan Rasul Yohanes juga ya, yaitu di Matius 17. Ini jawabnya kenapa muter cuman jelasin itu? Loh, karena Alkitab itu akan menjawab dirinya sendiri. Makanya kalau kamu ya, kamu yang memaksa pemikiran masuk ke Alkitab, itulah kamu akan menyimpang dari ajaran Alkitab. Saya Jadi di sini cuman tulisannya anak Allah kata Lukas. iya. Matius anak. Loh, kok jadi bapak gitu? Aku bingung, Kak. Coba. Iya, makanya kan Dia saya bilang menjawab sendiri. Alkitab itu akan menjawab dirinya sendiri. Kalau kamu kan sudah saya tahu kamu siapa ya kan, sebentar Agatha, sebentar Wati kan, karena kamu memang entah apalah omonganmu, tapi nggak apa-apa, kita akan menjawab pertanyaan ketika kamu bertanya di sini karena kami mengasihimu ya. Sebab kamu mengajarkan banyak yang menyimpang dari Alkitab. Karena apa? Kamu menjelaskan Alkitab itu berdasarkan pemikiranmu, bukan berdasarkan firman Tuhan. Sebab apa? Makanya saya bilang Alkitab nggak perlu ditafsir. Jadi kalau nggak ditafsir berarti dia anak Allah ya? Sebentar. Iya, anak Allah itu siapa? Kan dijelaskan lagi sama Alkitab. Anak Allah itu ya Allah itu sendiri, 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Nah, Yohanes makanya 5 ayat 20 sebentar. coba kita cek. Sebentar. Ya, di Matius 17 di sini Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus sudah melihat apa yang terjadi ketika Tuhan dimuliakan di atas gunung ya. Matius 17 ayat 4 sampai 5. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jikalau Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Sementara di Markus 14, Tuhan Yesus menyatakan dia yang datang dalam naungan awan. Kan Tuhan menyatakan dia yang datang dalam naungan awan. Di sini ada yang datang dalam naungan awan yang berseru juga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Wow, haleluya. Iya, jadi anak ya, bukan bapak. Kamu mengerti nggak tadi di Markus 14 ayat 62 kan Tuhan Yesus mengaku dia yang datang dalam naungan awan. Nah, artinya ketika roh Elohim, roh kudus berkenosis hadir di tubuh Bunda Maria, bukan berarti surga kosong. Roh keilahian Tuhan Yesus ada di surga, ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan ketika dia juga ada dalam bumi. Iya, Makanya Tuhan sedang menyatakan kepada kita, kita harus seperti Tuhan Yesus berkarakter Kristus, rendah hati, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ada 2 hal. Yang pertama, untuk menebus kita dari hukumnya sendiri. Karena tidak ada yang bisa menebus kita dari kutuk ya, hukum Taurat atau dari hukum Tuhan itu selain Tuhan itu sendiri. Yang kedua, untuk memberikan kita teladan bahwa kita harus berkarakter Kristus, rendah hati. Jadi waktu Tuhan Yesus mau dibaptis, ya kan, Tuhan Yesus datang kepada Rasul Yohanes Pembaptis. Apa kata Yohanes Pembaptis? "Akulah yang perlu dibaptis olehmu." Tetapi Tuhan menyatakan biarlah hal itu terjadi untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kehendak Elohim adalah kita harus berkarakter Kristus, rendah hati. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Elohim dan Bapa. Ketika dia datang ke dunia, dia juga disebut anak Allah. Orang ngomong ya. Kan kamu bertanya? Iya, ini jadi gimana? Jadi saya jelasin. Kata Lukas, engkau akan mengandung yang disebut kudus anak Allah. Terus tiba-tiba jadi Bapak Allah. Ini maksudnya Nggak ada Bapak Allah. Yesusnya Nggak ada Bapak Allah. Itu dia Bapak. Jadi gimana? Di dalam Alkitab tidak ada Bapak Allah. Oke, Allah Bapa. Oke. Nah, ini juga Yesus ini. Jadi gimana ini penjelasan Matius tadi? Jangan muter-muter gitu. Kan tidak muter-muter, berarti saudari nggak menanggap tadi, nggak menyimak. Karena Kan di Tuhan situ menyatakan inilah dia anak yang datang. aku kasihi. Terus tiba-tiba jadi Bapak, gimana ceritanya? Kan tadi Tuhan Yesus sudah menyatakan, iya, tadi Tuhan Yesus menyatakan di Markus 14 ayat 62 ya, bahwa dialah yang datang dalam naungan awan. Iya. Nah, sementara di Matius 17 sudah disaksikan rasul-rasulnya yang datang dalam naungan awan yang berkata juga, "Inilah anakku yang kukasihi."
Itu sama dengan komparasi ayatnya dengan di Matius 3 tadi. Berarti yang datang dalam naungan awan yang bersuara, inilah anakku yang kukasihi siapa? Ya roh keilahian Yesus sendiri itu juga. Anak Allah kan? Terus kenapa Tuhan harus menyatakan dialah yang datang dalam naungan awan? Iya, Kan yang datang dalam naungan awan kan hanya Bapa. Coba baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Coba Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Coba dibaca. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara para nabi. Pada zaman akhir ini, jadi dulu Allah berbicara kepada semua nabi ya. Pada zaman akhir ini Ia berbicara dengan kita dengan perantara anaknya yang Ia tetapkan sebagai ahli waris. Oke. Ya, jadi saya baca menurut terjemahan ILT3 ya. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Elohim setelah berbicara dalam banyak kesempatan dan dengan berbagai cara pada zaman dahulu kepada para leluhur melalui para nabi. Pada masa terakhir ini Dia berbicara kepada kita di dalam Putra yang telah Dia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melaluinya pula Dia telah menjadikan zaman-zaman. Jadi Elohim itu sendiri yang datang ketika Dia datang disebut Putra. Tuh, tadi kamu sendiri yang bilang. Iya, tapi Putra itu Dia sendiri juga. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 22 Dia adalah Bapa maupun anak. Coba Jadi baca antikristus itu Yohanes yang tidak 1. percaya bahwa Yesus Hamasiah itu adalah Bapa maupun Coba anak. baca Yohanes 1 ayat 18. Katanya Oke. aku menjawab sendiri nih. Jawabannya Betul. semuanya merujuk kepada Iya. Yesus adalah anak Allah. Kenapa jadi bapak ya? Yang namanya Karena Tuhan yang menyampaikan bapak-bapak. sendiri. Karena bukan bapak-bapak, Tuhan Yesus itu memang Bapa itu sendiri. Kan Tuhan Coba, berkata Yohanes juga di Yohanes 1. 14. Coba Yohanes Di 1 situ ayat di dalam bahasa aslinya monogenes, tidak ada kata anak. Artinya tidak pernah kita bisa mengenal Bapa tanpa Yeshua Hamasiah. Karena apa? Bapa itu cahaya terang tak terampiri. Itu adalah eksistensi Tuhan Yesus, wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Jadi supaya kita bisa mengenal Elohim itu, Dia harus menyatakan diri. Tanpa menyatakan diri tidak bisa. Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Di situ jelas Tuhan Yesus menyatakan, ya. Oke, bentar, kamu ini Tritunggal kan? Coba Yohanes 1 ayat 4. Enggak, saya tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal kan? Kamu Tritunggal kan? Enggak, saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal kan? Firman Allah. Enggak, saya tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal? Kita diskusi aja. Kita enggak usah Iya, diskusi. saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal kan? Nah, karena Yesus yang ngajarin itu. Di mana tertulis dalam Alkitab Tritunggal? Coba Matius 28 ayat 19. Oke, Matius 28 ayat 19. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di mana di sini Bapak Tritunggal? dan anak, bukan bapak dan bapak. Ya, di mana di sini Tritunggal? Gimana ini? Bapak dan anak. Di situ di bukan mana bapak tertulis dan Tritunggal? Di mana di situ bapak. tertulis Loh, itu, Tritunggal? Bapak dengan Kamu tahu nggak anak konsep dan Tritunggal? Kamu tahu nggak konsep Tritunggal? roh. Tahu. Yohanes, Apa coba apa baca. konsep Tritunggal di abad kedua? Yang pertama siapa yang mencetuskan Tritunggal? Ini Yesus sendiri yang ngajarin ya. Yohanes 8 ayat 42 baca. Ini Yesus mau ngajarin Bentar, sabar. Matius 28 ayat 19. Iya, di sini di mana tertulis Tritunggal? Coba baca. Yohanes 8 ayat 42. Aku dan datang Matius. keluar dari Bapa. Iya. Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus datang dan keluar dari Bapa. Jadi baik firman, karena Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman menjadi manusia. Berarti bicara Yesus kan. Berarti firman dan Roh Kudus itu satu. Yang saya tanya, konsep Tritunggal paham nggak? Konsep Tritunggal paham nggak? Jelasin tadi. Enggak, jelaskan dulu konsep Tritunggal. Itu barusan tadi saya jelasin. Oh, berarti Anda tidak mengerti Tritunggal. Firman di dalam Bapa. Tritunggal itu Roh Kudus di dalam Bapa, dalam satu hakikat Allah. Makanya aus ya. berarti ini nggak ngerti Tritunggal, teman-teman. Aduh. Loh, itu kan Yesus yang ngajarin. Aku datang dan keluar dari Bapa. Yesus nggak bohong dong. Apa kamu mau bilang Yesus bohong demi konsepmu yang oneness itu? Ya kan? Iya, nggak apa-apa. Yesus bilang datang dan keluar dari Bapa. Berarti dia di dalam Bapa. Makanya Yohanes 1 dikatakan, Yohanes 1 ayat 1. Sebentar pada dulu, mulanya. Wati yang cantik dan manis.
jelaskan dulu konsep Tritunggal yang benar. Barusan tadi. Saya Satu tanya konsep Allah. Tritunggal yang segitiga. Jelaskan dulu. Segitiga. Pencetusnya siapa Tritunggal? Itu tadi udah saya jelasin. Bapak Pencetus Tritunggal siapa? punya firman, punya roh di dalamnya. Enggak seperti itu konsep Loh, Tritunggal. itu tulisannya itu. Tritunggal Yesus itu yang pencetusnya di abad kedua adalah ngomong. Tertullianus. Bohong nih ceritanya. Oh alah, sebentar Bilangnya ini. bohong. Oke, sebentar dulu Wati. Pencetus Tritunggal itu adalah Tertullianus di abad kedua, ya kan? Dengan segitiga diagram perisai. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi hakikatnya Allah. Nah, kamu mengatakan di Matius 28:19, di mana di situ Tritunggal? Kalau itu Tritunggal, harusnya Tuhan Yesus Kristus mengajarkan, baptislah mereka di dalam nama-nama, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kamu tahu nggak konsep Tritunggal? Tritunggal itu pencetusnya adalah Tertullianus di abad kedua dalam bahasa Latin, una substantia tres personae, di mana kata pribadi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu personae. Makanya personae itu bermakna topeng, orang, manusia. Jadi Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Nah, di mana di sini mengajarkan, ya, baptislah mereka di dalam nama-nama, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Waduh. Ini satu nama, makanya para rasul membaptis di dalam nama Yeshua HaMasiah. Tidak ada di situ banyak nama. Makanya saya mau tanya dulu sama kamu, Wati, kamu menyembah segitiga versi timur atau segitiga versi barat? Karena segitiga versi timur ini teman-temannya, biar kalian paham Tritunggal itu. Saya dulu Tritunggal, mengajarkan Tritunggal sampai 1 tahun lebih, ya. Saya mau tanya dulu sama Wati. Wati yang cantik dan manis, kamu menyembah segitiga, ya, versi barat atau versi timur? Inilah versi timur yang segitinya lancip ke atas, Bapa, ya, ada Bapa bukan anak, anak bukan roh bukan Bapa. Semua kata bukan, makanya memang bukan Tuhan, ya. Nah, kemudian ada segitiga versi barat. Ini Bapa dan anak ini di atas, lalu di bawahnya roh. Nah, kamu menyembah segitiga yang mana, Wati? Segitiga versi timur atau segitiga versi barat? Nah, atau kamu menyembah Tritunggal yang 3 manusia berjejer-jejer, atau menyembah segitiga Tritunggal yang 1 tubuh, kepalanya 3, yang memegang segitiga. Ini abad ke-7. Jadi Tritunggalmu yang mana? Jawab. Kamu menyembah segitiga yang mana nih? Teman-teman kalian menyembah segitiga mana? Versi barat, versi timur, apa versi barat? Tidak ada satupun Tuhan Yesus mengajarkan Tritunggal, ya. Tritunggal itu buatan Tertullianus di abad kedua. Pencetusnya adalah Tertullianus. Makanya mereka pasakkan Tuhan Yesus itu bukan Bapa, padahal Tuhan Kristus itu, ya, sudah menyatakan di Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga sudah mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan telah melihat Dia. Jadi saya mau tanya sama kamu, Wati yang cantik dan manis, kamu menyembah segitiga versi timur, versi barat, atau menyembah Tritunggal yang manusia 3 berjejer-jejer dari abad kedua sampai abad ke-6, atau Tritunggal yang manusia 1, kepala 3, memegang segitiga? Tidak ada satupun Tuhan Yesus Kristus mengajarkan Tritunggal. Karena Tritunggal itu Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi satu hakikat Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus itu mengajarkan Tritunggal, harusnya seperti ini dong. Pergilah, ya, baptislah mereka di dalam nama-nama, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu Tritunggal. Sedangkan Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran Tertullianus abad kedua. Tertullianus aja sudah meninggalkan doktrinnya, beralih ke Montanisme. Kok kamu memungut sisa-sisa Tertullianus, kamu sembah-sembah, kamu puja-puja? Dan juga kamu yang menghina Yotevafe, Agatha, saya sampaikan kepada kamu, kalau kamu tidak bertobat, ya, kalau kamu tidak berubah. Kemarin kamu hina Yotevafe, kamu samakan dengan pakaian dalam. Bisa ngejawab ya.
kamu samakan Yahweh Itu itu dijawab dulu. sama dengan obat nyamuk. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dijawab dulu. Kenapa jadi Agatha, anak? Gua dari tadi. karena anak Allah itu adalah Allah itu sendiri. 1 Yohanes 5 ayat 20. Nah sekarang saya mau tanya sama kamu. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus sendiri bilang, Bapa mengutus aku. Yesus bohong ya, kamu yang benar ya. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yaitu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Saya mau tanya sama kamu. Dong. Ya jawab dulu. Kamu menyembah segitiga versi timur apa versi barat? Lu ngoceh mulu. Kamu nggak tahu Tritunggal, konsep Tritunggal aja kok nggak tahu. Gimana itu? Jadi gimana? Yesus Anak mengatakan, Allah adalah Allah itu sendiri. dan keluar dari Bapa. Coba Iya. Indonesianya gimana? Katanya Iya, karena Jawa. benar, karena ya Berarti Bapa bukan Yesus. ya itu kan katamu. Nah, Kan Tuhan Yesus berfirman Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Itu penting, itu fundamental. Teman-teman. Di Yohanes 8:24, siapa yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Bapa itu sendiri, Elohim itu sendiri. Alkitab ya. Kamu yang memelintir. Kamu pasakan Tritunggal, kamu pasakan Tritunggal ke Alkitab. Dan keluar gantian dong Mikana. Masa Bukan karena kamu itu sudah mengajarkan ya hal yang menyimpang dari Alkitab. Kamu menghina Yotevave, kamu samakan dengan pakaian dalam, kamu samakan Yotevave dengan obat nyamuk. kamu mau ngasih saya ngomong nggak? Enggak, di mana tertulis dalam Alkitab Tritunggal? Tunjukkan. Yohanes Di mana? 8 ayat 4. Yohanes 8? Yohanes 8 ayat 42. Ayat 1 Yohanes 8 ayat Yohanes 8 42. Oke. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Bentar. Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Rohnya mana? Oke. Kan Tritunggal itu. Yohanes 15. Loh, di sini di mana? Di mana? Bentar, Yohanes 8. 15 ayat 26 bukan? Sebentar dulu Bunda Wati, kan Tritunggal itu 3 pribadi 1 hakikat, bisa dibedakan tapi tak terpisahkan. Nah, kalau kamu bilang ini Tritunggal, rohnya mana? Bentar dulu. Roh Kudusnya mana satu lagi? Yohanes 8 ayat 42. Kalau kamu bilang Roh Kudusnya kamu ambil dari kutip. Yohanes 15 Kan Tritunggal itu 3 pribadi 1 hakikat, bisa dibedakan tak bisa dipisahkan. Kalau kamu 15 ayat 26 buka dong. Katanya sebentar, sebentar dulu, sabar. Gini, kan kamu di sini mau belajar, malahan kamu di sini mau memasakkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran Tertullianus abad kedua, itu adalah pagan Yunani, ya. Jangan kamu pasakkan bawa ke Alkitab. Tritunggal itu 3 pribadi 1 hakikat, bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Nah, kalau di sini Tritunggal, lalu rohnya di mana? Baca. Nah, kalau kamu bawakan dari ayat lain, dibaca. Yohanes 15 ayat 26 baca. kalau kamu bawakan dari ayat lain, ayat sebelumnya juga Tuhan Yesus sudah menyatakan. Boleh saya baca Alkitab? Oh alah, bentar. Kalau kamu mengambil dari ayat lain, Tuhan juga menyatakan Yohanes 8 ayat 24 ayat sebelumnya, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yaitu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jangan kamu pasangkan bahwa Tritunggal di sini. Makanya saya tanya sama kamu menyembah Tritunggal yang mana? Versi barat, versi timur? Utus keluar dan datang dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Baca. Tritunggal itu Baca 3 pribadi 1 hakikat, tidak bisa dipisahkan. Kalau ini Tritunggal, lalu rohnya di mana? Konsekuensi logisnya di setiap ayat harus ada roh. Konsekuensi logisnya harus ada Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Iya, di sini sabar Wati, ya sabar Wati. Kan Tritunggal itu 3 pribadi 1 hakikat, bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Sebentar, kalau kamu membawakan ayat yang lain, Tuhan juga menyatakan, Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Yesaya 44 ayat 6, yang awal dan akhir itu hanya Bapa. Bapa juga berfirman di Wahyu 1 ayat 17-18,
Jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Jadi jangan kamu pasangkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran pagan, teman-teman ya. Jangan kalian sembah segitiga berlubang. Itu Tuhan Yesus sendiri yang bilang datang dan keluar dari Tidak ada satupun kata Tritunggal dalam Alkitab. Tritunggal itu buatan Tertullianus di abad kedua. Pencetus Tritunggal aja sudah buang doktrinnya, beralih ke Montanisme. Kok kamu pemungut? Ayo, Yohanes Kok kamu 15 memungut ayat 26. ajarannya? Yohanes 15 Ya, kok ayat kamu 26. memungut? Baca dong, Yohanes. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, ya. Kan kalah dia, diminyut dia. Coba kamu jelaskan, tapi nggak dibuka. Gue cuman, aduh, gara-gara kau, dasar. Tuh kan, dia langsung gitu kan, kalian lihat kan? Kayaknya Bunda bilang juga apa? Thank you, Bang Pisces. Itulah. Gue diminyut mulu, Bang. Aduh, pas giliran gue bilang, teman-teman jangan ikut aja sesat, diminyut. Hati-hati ya teman-teman ya. Dia bilang Tritunggal, ajaran Yesus itu pagan. Coba bayangin, berani-beraninya dia bilang, ini kan ajaran Yesus loh. Kamu nyembah segitiga mana? Matius. Yang lucunya ya. Itu Matius 3 ayat 17 saja. Dia sampai kemana? Dia kemana-mana. Aduh. Lucu. Pokoknya kalian hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati dengan penyesat Mikana. Yesus sendiri yang ngajarkan ya. Aku datang dan keluar dari Bapa. Yohanes 15 yang nggak mau dibuka dia, gue tunjukin. Nih, dia nggak mau. Roh Kudusnya mana? Giliran dikasih tahu. Kita bukan kaleng-kaleng sayang. Hati-hati ya, sesat itu. Nih, kan Bunda udah bilang. Tuh, kan Yesus janji nih. Loh, balik lagi sih. Nih, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Terus saya nanti mau nanya padahal ya. Gue mau nanya lagi satu hal lagi. Roh Kudus itu siapa? Yesus berubah jadi Roh Kudus. Gue belum ke ininya sih. Itu belum ke apa ya, punchline-nya gue. Terus Roh Kudus itu siapa? Gue mau nanya itu. Bisa naik lagi nggak ya? Gue cuma mau nanya, Roh Kudus itu siapa? Serius? Kalau dia bilang juga Yesus, nah kan? Sayangnya dia nggak berani sama Bunda kalian ini. Bunda udah jadi wati. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan diskusi antara apologet Kristen, antara Agatha dan juga Mikana. Dari diskusi ini kita sudah mendengar bagaimana pemahaman Allah Tritunggal dan hal-hal yang diajarkan oleh Agatha kepada banyak orang. Demikian juga pemahaman Allah Tritunggal dan pengajaran daripada Mikana sebagai apologet kepada banyak orang. Nah, dari sini kita dapat simpulkan teman-teman, bahwa sesungguhnya setiap orang Kristen tidak boleh memahami bahwa Bapa itu adalah Yesus, Bapa itu adalah Roh Kudus. Tidak. Tetapi Bapa itu bukan anak, bukan juga Roh Kudus. Sama halnya Yesus bukan Roh Kudus, Yesus bukan Bapa, Roh Kudus bukan anak, ya, Roh Kudus juga bukan Bapa. Tetapi mereka adalah Tritunggal, tiga di dalam satu. Tiga pribadi di dalam satu kealahan. Jadi mereka adalah Allah, satu Allah. Tetapi ketika mereka melakukan, ketika mereka mengerjakan, ketika mereka menggenapi semua yang tertulis di dalam kitab suci, itu merupakan tiga pribadi yang berbeda, tiga fungsi yang berbeda. Allah Bapa itu adalah Allah yang merencanakan segala sesuatu. Allah Anak itu adalah yang menggenapkan rencana daripada Bapa.
Dan setelah dia menggenapkan rencana Bapa untuk mati di atas kayu salib, untuk menjadi tebusan ataupun korban penebusan bagi setiap manusia yang berdosa, dia naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus ke dalam dunia untuk menyertai, untuk menjaga, untuk memelihara, untuk melindungi, untuk memimpin setiap orang percaya sampai selama-lamanya. Jadi teman-teman, pengajaran Mikana yang menganggap bahwa Bapa itu adalah anak, anak itu adalah Bapa, serta Roh Kudus itu juga adalah Bapa, itu adalah pengajaran yang salah. Karena itu teman-teman, berhati-hatilah di dalam belajar. Bacalah Alkitab ketika mendengarkan setiap orang berbicara ataupun berapologet, bahkan berkhotbah, supaya tidak ada satupun dari antara teman-teman yang disesatkan dan dibawa oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. Tuhan Yesus memberkati.